Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 52. Diiming-imingi naik kerbau. Semua orang melirik ke arah sumber suara, tapi itu hanya sebentar. Ayah dan ibu Tania sudah biasa dengan kelakuan anak bungsu mereka. Sedangkan Derian, dia menatap akan permusuhan ke arah adik iparnya, dan itu membuat Fatur tersenyum, sambil menggaruk tengkuknya yang tidak gatal. Morning to Om Fatul Om Fatan, ucap Dio senang, tapi tidak dengan ayahnya. Wih, udah cakep nih, bangun jam berapa? Tanya Fatur sambil duduk di sebelah kembarannya. Subuh dong, kan Dio mau wisuda, ucap Dio bangga. Cakep, ucap Fatur lalu mengambil sarapannya. Sedangkan Fatan dirinya tidak suka banyak bicara, diam lebih baik. Fatan itu sedikit introvert sedangkan Fatur kebalikannya. Fatan senang kesunyian sedangkan Fatur senang keramaian, makanya walaupun mereka kembar identik, tapi orang mudah membedakan mereka karena sifat mereka yang berbeda. Setelah mereka sampai di sekolahannya Dio, terlihat banyak orang tua murid yang datang. Kebanyakan dari mereka dari kalangan atas semua. Derian membukakan pintu mobil untuk istrinya, sedangkan kedua mertuanya di mobil satunya lagi bersama kedua orang tuanya. Dio yang sudah antusias dari pagi langsung lari saat melihat temannya. Terlihat baju mereka sama, karena setiap anak laki diwajibkan memakai jas, dan perempuan memakai gaun warna putih. Derian menggandeng istrinya untuk masuk, karena kursi untuk orang tua berbeda dengan kursi tamu yang ikut dalam rombongan. Sayang, kamu gak apa? Tanya Derian. Gak apa mas. Kaki gimana? Alhamdulillah udah baik. Jangan kecapean, nanti bakalan banyak acara. Iya mas. Derian takut kalau istrinya kenapa? Tania baru saja dinyatakan sembuh total oleh dokter. Sebisa mungkin Derian menjaga kondisi Tania. Acara sudah dimulai, MC sudah memberitahu apa saja acara yang akan dilaksanakan, lalu akan ada penampilan dari bintang tamu juga. Wisuda hari ini akan menjadi kenangan untuk anak-anak, karena banyak dari mereka akan ikut dengan orang tuanya keluar kota. Sekarang yang tampil giliran anak laki yang terdiri dari 30 anak. Mereka berjajar di atas panggung. Dio anak itu berdiri di paling depan. Dio tersenyum saat Tania melambaikan tangan. Suara anak kecil bernyanyi bersamaan. Terdengar lagu yang berbahasa Inggris itu terdengar merdu, diiringi dengan alunan musik dari pengiring. Sedangkan keluarga besar Derian dan Tania berada di bagian kiri panggung. Mereka menyaksikan cucu mereka di atas panggung, dengan suara yang begitu kontras terdengar. Beda ya Han, kalau sekolahan mahal, wisuda TK aja mewah banget, bisik Fatur. Farhan yang sedari tadi diam saja melirik ke arah kembarannya. Hari ini mereka sepakat memakai baju yang warnanya senada, yaitu putih. Farhan terpaksa meminjam baju milik Fatur. Makanya jangan pengaruhi otak Dio untuk sekolah di Jogja. Mana diiming-imingi naik kerbau lagi, ucap Farhan sinis.
Ya elah Han, kan gue cuma bercanda. Tuh bocah aja yang nganggep beneran, ucap Fatur. Fatan hanya menggelengkan kepalanya mendengar alasan Fatur. Sedangkan Fatur, dirinya hanya asal bicara, kalau di kampungnya bisa sekolah naik kerbau. Dan Dio mempertanyakan dari mana datangnya kerbau, apa Eyang Kakungnya memiliki kerbau. Sekarang anak itu sedang bernyanyi di atas panggung dengan cerianya. Terlihat dari raut wajah Dio, kalau anak itu senang. Derian yang melihat Dio sebegitu cerianya sangat bahagia. Tapi tiba Derian merasa perutnya ingin mengeluarkan sesuatu. Tiba saja dia merasa mual. Tania yang merasa Derian aneh, langsung melihat dan menanyakan apa Derian baik saja. Mas kenapa? Tanya Tania khawatir. Gak tahu, perut mas kok mual banget. Mau ke toilet aku temenin? Boleh, mas gak kuat. Tania membantu Derian bangun lalu bersisih ke samping di sana pintu keluarnya. Derian dan Tania berjalan menuju toilet, tapi saat mereka berjalan berpapasan dengan Alex, yang akan masuk ke dalam ruangan bersama asistennya. Mau kemana bro? Tanya Alex, saat melihat Derian dan Tania malah keluar ruangan. Ini Mas Derian, tiba merasa mual. Kenapa? Sakit? Tanya Alex. Gak tahu ucap Tania. Alex aja, ya sudah, kalau gak bisa ikut acaranya, mending ke klinik, nanti gue suruh asisten pribadi gue antar. Gak usah mas, nanti ngerepotin. Kenapa manggil dia mas? Sayang, ucap Derian tidak terima. Gak enak mas, cuma manggil nama aja. Gak boleh, panggil aja Alex, gak usah pakai mas segala, itu khusus buat aku. Dan juga lu Lex, pakai parfum apaan lu, bau banget, ucap Derian, lagi lalu berlari ke arah toilet. Sialan lu, wangi gini, teriak Alex setelah memastikan kalau dirinya wangi. Maaf ya pak. Gak apa aneh banget laki lu? Tania hanya menanggapinya dengan senyuman, lalu pergi menyusul suaminya. Dan Alex melanjutkan jalannya menuju ruangan yang sedang melangsungkan acara. Sebagai pemilik sekolah, Alex diwajibkan datang. Tania setelah sampai di depan toilet khusus laki, sedikit berteriak karena dia tidak masuk ke dalam. Terdengar suara orang yang sedang membuang sesuatu melalui mulut. Mas gak apa, teriak Tania. Tania berdiri di depan pintu toilet, dan Derian keluar dengan wajah yang sudah pucat. Tania semakin khawatir melihat kondisi suaminya. Mas gak apa, kita ke rumah sakit ya. Aku gak apa, ucap Derian lirih. Gak apa gimana? Wajah kamu udah pucat mas. Mending kita kembali saja, kasihan Dio pasti nyariin kita. Beneran gak apa, tanya Tania. Iya sayang. Tania membantu Derian berjalan. Terlihat Derian sangat tidak bertenaga, karena isi perutnya keluar semua. Sesampainya di sana acara pembagian sertifikat wisuda sudah diserahkan. Untung saja giliran Dio belum, mereka akan didampingi oleh kedua orang tuanya saat mengambil sertifikat itu. Biar aku aja mas yang naik, kamu istirahat saja di sini. Gak apa aku kuat kok. Mas, aku khawatir sama keadaan kamu.
Beneran sayang, Mas gak apa-apa. Sekali aja Mas kamu nurut sama aku. Kapan sih yang aku gak pernah nurut sama kamu? Memang benar, selama ini, Darian selalu menuruti apapun keinginan Tania, asal itu buat Tania senang. Kali ini, Mas gak nurutin keinginan aku. Darian hanya terkekeh mendengar ucapan istrinya. Tania malah merajuk, karena keinginannya tidak terpenuhi. Ayo yang, giliran anak kita yang maju, ucap Darian sambil merangkul istrinya. Mas ayo nanti aja kalau mau merajuk di kamar, bisik Darian. Tania yang mendengar itu spontan mencubit perut suaminya, sedangkan Darian hanya tertawa kecil, senang sekali menjahili istrinya seperti ini. Selain agar terlihat romantis, Darian juga merangkul Tania, agar dirinya tidak limbung, karena Darian merasakan pandangannya sedikit buram. Setelah sampai di atas panggung, Darian dan Tania berjalan di belakang Dio yang sedang menerima sertifikat. Tapi saat mereka akan sampai di bawah, Darian sudah tidak tahan lagi menahan bobot tubuhnya, dan seketika tubuh Darian ambruk ke lantai, membuat Tania kaget, dan juga orang yang ada di sana. Setelah melihat ambruknya tubuh Darian, Tania sangat kaget dan memangku kepala suaminya, dan mencoba membangunkan Darian. Tapi sayang Darian enggan bangun, wajahnya yang pucat membuat Tania semakin khawatir. Bukan Tania saja, Dio yang melihat ayahnya pingsan langsung menangis, sambil memanggil ayahnya. Kedua orang tua Tania dan juga Darian, langsung menghampiri anak dan menantu mereka, sedangkan Fatur dan Fatan segera mengambil Dio, dan menenangkannya, walaupun mereka juga khawatir dengan keadaan kakak ipar mereka. Mas bangun, ucap Tania lirih matanya sudah berkaca-kaca. Ayo kita bawa ke rumah sakit, ucap Alex. Tolongin Mas Darian Pak. Iya, pasti. Danu yang mengetahui anaknya pingsan, segera berlari bersama ayahnya Tania. Di sana mereka melihat tubuh Darian sudah pingsan, dengan Tania yang senantiasa memanggil suaminya. Nak, panggil ayah Tania. Yah, Mas Darian gak mau bangun, ucap Tania sambil menangis. Tenang ya, Masmu pasti gak apa, ucap ayah Tania menenangkan. Lex, bantu Om angkat Darian ke mobil, ucap Danu. Baik Om. Danu dan Alex segera membopong tubuh Darian, dibantu juga oleh orang tua murid, Tania beserta ibunya dan juga ibunya Darian mengikuti dari belakang, sedangkan Fatur dan Fatan beserta Dio, masuk ke dalam mobil satunya. Acara tetap berlangsung walaupun ada insiden tersebut. Alex meminta panitia melanjutkan acaranya. Sedangkan dirinya ikut ke dalam rombongan yang mengantarkan Darian ke rumah sakit. Sedangkan di sana ada asisten pribadinya yang menggantikan dirinya. Sesampainya mereka di rumah sakit, mereka segera meminta pihak medis untuk membawakan brangkar untuk Darian. Segera pihak rumah sakit membantu membawa Darian ke dalam ruang UGD, takut terjadi serangan jantung mendadak. Setelah Darian masuk ke dalam ruangan UGD, Tania masih saja menangis dalam pelukan ibunya. Tak lama Fatur dan Fatan dan juga Dio datang, Dio sudah tidak menangis. Danu yang melihat cucunya datang, langsung menggantikannya menggendong Dio. Anak itu memang sudah tidak menangis, tapi suara kecil dari bekas menangis masih ada.
Tak lama dokter pun keluar dari dalam ruangan. Mereka yang menyadari langsung menghampiri dokter yang menangani Derian. "Gimana keadaan anak saya?" tanya Danu. "Anak bapak tidak apa-apa, pasien cuma kelelahan dan kurang istirahat juga, selebihnya pasien aman." Mereka yang mendengar Derian tidak apa-apa merasa lega. Mereka takut terjadi apa-apa sama Derian. "Tapi tadi suami saya sempat muntah dok." "Sepertinya suami ibu salah makan saja. Kami sudah memeriksa keseluruhan. Memang tidak menemukan apa-apa, cuma tubuh pasien sangat lemah, butuh istirahat beberapa hari." "Terima kasih dok. Sama kalau begitu saya permisi. Pasien akan kami pindahkan ke ruang inap, dimohon melunasi administrasinya dulu." "Baik dok, segera," ucap Danu, lalu dokter itu pun pergi. "Biar saya saja om yang ke tempat admin, om dan keluarga dampingi Derian saja." "Terima kasih Lex sudah mau membantu." "Tidak apa-apa om, Derian kan sahabat saya," ucap Alex. Alex pun pergi menuju tempat administrasi, sedangkan mereka menunggu Derian dipindahkan ke ruang inap. Setelah dipindahkan, satu persatu dari mereka akan pulang terlebih dahulu, karena ingin menyiapkan kebutuhan Derian selama di rumah sakit, dan juga membawakan makanan untuk Tania, yang sekarang menunggu Derian sendirian di rumah sakit. Bersambung.